Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik karena kita memiliki Allah yang senantiasa peduli dan mengasihi kita. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangminia Aden Base. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas tanggung jawab kita, saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian itu kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saat ini mari kita merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia dan Allah yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh lengkap dan sempurna di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kami dalam istirahat kami tadi malam. Tuhan membangunkan kami dengan keadaan yang baik, tubuh kami sehat, kami boleh menikmati udara, kekuatan yang baru dan kasih karunia yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan saat ini Bapa, sebelum kami memulai segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami rindu untuk mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Karena hanya di dalam kebenaran firman-Mu, kami mendapatkan kekuatan baru untuk kami boleh hidup dan melaksanakan kegiatan kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi setiap daripada kami yang mendengarkan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mengerti dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hanya firman Tuhan yang disampaikan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Terambil dari Mazmur 82 ayat yang ke-8, dan firman yang kedua terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Firman Tuhan diberikan judul Sang Hakim yang Adil dan Benar. Ada ungkapan sinisme yang beredar seringkali di masyarakat yang mengatakan bahwa orang jujur biasanya akan hancur. Ungkapan ini biasanya timbul karena banyaknya pemikiran dan kejadian atau fakta di masyarakat bahwa orang yang mempertahankan kejujuran, kelakuan bersih dan kebenaran malah hidupnya seolah-olah mendapatkan kemalangan dan kerugian. Hukum dan keadilan seringkali diputarbalikan untuk kepentingan dan kepuasan pihak-pihak tertentu. Daud tidak jarang mendapatkan perlakuan tidak adil dari orang-orang di sekitarnya. Hal ini bisa kita lihat dan baca dalam Mazmur pasal yang ke-7 yang diberi keterangan sebagai nyanyian ratapan Daud karena apa yang diperbuat oleh Kus orang Benyamin. Tampaknya Daud mengalami ketidakadilan karena Kus menyebarkan fitnah terhadap Daud yang sangat menyulitkan Daud. Fitnahan itu digambarkan seperti singa yang berusaha menerkam dan menyeret Daud untuk membinasakannya. Menghadapi ketidakadilan tersebut, Daud tidak berusaha melawannya secara langsung, tetapi ia berpaling kepada Allah. Daud membuka dirinya di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengujinya. Apakah ia benar telah berlaku jahat seperti yang difitnahkan pada dirinya? Daud tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil, yang tidak akan kompromi terhadap ketidakbenaran.
Karena itu Daud tidak ingin menjadi hakim atas orang-orang yang memfitnah dirinya atau menjadi pembela atas dirinya sendiri. Daud menyerahkan perkaranya kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan menunjukkan keadilannya. Ketika difitnah, Daud tidak beradu fitnah, melainkan ia membuktikan ketulusannya di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk bersyukur meski begitu banyak masalah yang menimpa. Bisa saja ketika kita berusaha hidup di dalam kebenaran, maka itu bukanlah jaminan bahwa itu akan menyenangkan hati orang lain juga. Bisa jadi hidup kita malah akan terancam karena ketidaksenangan orang lain atas perbuatan kebaikan kita. Lalu bagaimana sebaiknya kita harus bersikap? Mari kita belajar dari pemazmur. Maka jalan yang terbaik adalah mengadu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak dan menghakimi. Percayakan diri kita kepada Tuhan karena Dia selalu bertindak adil. Pemazmur sangat mengerti bahwa Tuhan selalu membela orang yang percaya kepadanya. Tuhan memiliki berbagai cara untuk menyelamatkan anak-Nya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan berada di pihak kita. Dan suatu saat di waktu Tuhan pasti akan melepaskan kita dari penderitaan yang kita alami akibat kita melakukan kebenaran. Mari serahkan semuanya kepada Allah sebagai hakim kita yang adil. Manusia bisa saja dipengaruhi atau disuap untuk suatu kepentingan, tetapi tidak demikian dengan Allah. Allah adalah hakim yang adil. Keadilan Allah tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Penghakiman adalah milik Allah. Bagian kita adalah berdoa supaya Allah sungguh menyatakan kuasa dan keadilannya kepada mereka yang sudah melakukannya terhadap kita. Bahkan sebagai anak-anak Allah, kita harus mengampuni dan memberkati mereka. Dengan melakukan hal ini, maka kita sungguh mengakui bahwa sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kembali bagi kami bahwa Engkau sungguh adalah hakim yang benar dan adil. Di dalam segala perjalanan hidup kami, ajarlah kami untuk hidup jujur dan benar di hadapan-Mu. Dan walaupun Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh menghadapi tantangan, rintangan, dan kesulitan karena dunia tidak menerima kami, ajarlah kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran-Mu. Dan walaupun kami diperlakukan tidak adil, kami mau belajar seperti Daud, yaitu kami mau mengadu hanya kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang bertindak dan menjadi hakim yang adil bagi kami. Pada pagi hari ini Bapa, kembali kami akan melakukan segala aktivitas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Sebelum kami memulainya Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin dan menguasai kehidupan kami. Sehingga setiap apapun yang kami pekerja, apapun yang kami lakukan, kegiatan yang kami lakukan, sungguh Tuhan memberkati dan menyertai. Kami rindu Bapa, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berusaha, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam di lingkungan kami bekerja. Sehingga sungguh ketika orang-orang di sekitar kami melihat apa yang kami lakukan, mereka turut memuliakan Bapa di surga. Saat ini kami juga berdoa bagi keluarga kami.
Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga kami, berkati anak-anak kami di dalam studi mereka, berkati suami, berkati istri kami di dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Berkati juga orang tua kami Tuhan. Kuasa darah Yesus Kristus menutup bungkus kehidupan keluarga kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.